Salam jumpa pemirsa. 5 menit belajar hukum bersama saya Charles Sihombing. Seperti yang saya katakan dalam video terdahulu bahwa hari ini kita akan membahas mengenai alat bukti. Dalam pasal 184 KUHP dikatakan bahwa alat bukti itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, kelima keterangan terdakwa. Kita bahas satu demi satu. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang di muka persidangan atau di dalam pemeriksaan pendahuluan berupa apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan. Keterangan yang diberikan berdasarkan pemberitahuan dari orang lain atau kata orang lain tidak termasuk keterangan saksi. Itu disebut testimoni di audito. Jadi harus berupa dia dengar sendiri suara itu, kata-kata itu. Dia lihat sendiri kejadian itu. Dia rasakan sendiri apa yang dia katakan itu. Ini alat bukti yang pertama. Yang kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli sesuai dengan keahliannya tentang suatu peristiwa pidana. Ada orang mengatakan keterangan ahli ini bisa berfungsi ganda atau alat bukti ganda. Bisa saja. Karena ketika saksi mengucapkannya di dalam persidangan atau dalam pemeriksaan, maka dia disebut keterangan ahli. Tetapi ketika keterangan itu dituangkan di dalam surat resmi, misalnya visum et repertum yang dibuat oleh seorang dokter ahli, itu menjadi alat bukti surat. Jadi bisa dia menjadi alat bukti surat, bisa menjadi keterangan ahli. Itu yang kedua. Yang ketiga, surat. Surat yang dimaksud di sini yang dipakai sebagai alat bukti, ukuran yang bisa dipakai untuk membuktikan satu perbuatan itu atau membuktikan peristiwa pidana adalah surat resmi. Surat resmi yang dimaksud adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi tertentu yang berwenang. Misalnya akte kelahiran, akte kematian, akte jual beli, terus visum et repertum seperti saya sebutkan tadi, dan semacamnya. Yang keempat, petunjuk. Petunjuk adalah persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Pokoknya pada prinsipnya ada persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain. Yang keempat, yang terakhir, ini adalah keterangan terdakwa atau keterangan tersangka. Kalau dalam pemeriksaan pendahuluan disebut pemeriksaan tersangka. Kalau di peradilan disebut pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa di sini ini disebut keterangan. Berbeda dengan yang dulu. Yang dulu adalah pengakuan. Itu di zaman HIR, pengakuan. Kalau di dalam undang-undang hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, tidak disebut pengakuan. Yang dikenal adalah keterangan terdakwa atau keterangan tersangka. Apa bedanya? Bedanya sangat jauh. Ketika zaman dulu orang mengejar pengakuan, sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, memaksa orang untuk mengaku. Misalnya begini, kau dikatakan mencuri, ngaku enggak loh? Kau mau bunuh, ngaku enggak loh? Jadi ada pilihan, ya atau tidak. Tetapi di dalam keterangan terdakwa atau keterangan tersangka, dia secara bebas menjelaskan. Misalnya pertanyaannya begini, apa yang saudara lakukan ketika saudara berjalan ke sana? Coba jelaskan. Penjelasannya ini disebut keterangan. Semua ini dituangkan dalam berita acara. Nah, ini yang kita sebutkan kemarin dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga dengan bukti itu terang peristiwa pidana dan bisa ditentukan siapa pelakunya. Maka nanti akan mungkin ada terjadi penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan yang disebut dengan upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Nanti akan saya jelaskan dalam video berikutnya.
Saya kira pada hari ini cukup sekian dulu. Kalau ada yang kurang jelas, boleh dibuat di kolom komen. Mudah-mudahan masih ada kesempatan menjawab. Tetapi jika pun tidak, akan saya jawab lewat video. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang belajar hukum acara pidana, dan bagi teman-teman yang sudah lama melupakan pelajaran ini, biar ingat kembali. Terima kasih, sampai jumpa.